Sidang banding Komisi Etik Profesi Polri pada Senin siang memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan Irjen Polisi Verdi Sambo. Putusan sidang ini menguatkan keputusan sidang Komisi Etik sebelumnya, yaitu Verdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Sidang banding Komite Etik Profesi Polri atau KEPP digelar di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. 5 perangkat sidang banding yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto memutuskan untuk menolak permohonan banding Verdi Sambo. Selain itu, perangkat sidang banding juga menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor NT-74/8/2022 tertanggal 26 Agustus 2022. Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PT/DH sebagai anggota Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan keputusan ini akan segera ditindaklanjuti. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Keputusan komisi banding ini bersifat final dan mengikat. Verdi Sambo hingga kini masih menjadi tahanan Makobrimob sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan obstruction of justice. Kedua berkas perkaranya tengah diteliti Jaksa Agung. Aradita Utama, Yudhistira Satria, Jakarta. Upaya Irjen Polisi Verdi Sambo lolos dari pemecatan gagal setelah sidang banding Komisi Etik memutuskan menolak permohonan banding Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu tetap dipecat dari kepolisian karena merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua. Di sisi lain, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai tindakan tersangka Irjen Verdi Sambo adalah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Komisi banding menjatuhkan Senin siang, Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, memutuskan menolak permohonan banding Verdi Sambo. Dengan putusan ini, mantan Kadif Propam Polri ini tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PT/DH sebagai anggota Polri. Verdi Sambo hingga kini ditahan di Makobrimob sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan obstruction of justice. Kedua berkas perkaranya masih diteliti Jaksa Agung. Sebelumnya, pada Senin 12 September, Komnas HAM telah menyerahkan laporan pemantauan dan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dikutip dari laman YouTube Kemenko Polhukam, dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan telah terjadi extrajudicial killing dan obstruction of justice yang sistematis dalam kasus ini. Pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Yosua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan. Kondisi kejiwaan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo belakangan menjadi sorotan.
Ada yang menyebut bahwa Ferdi Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Namun Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meluruskan isu itu. Dalam penjelasannya kepada cnnindonesia.com Kamis 15 September, Taufan menyebut tindakan Ferdi Sambo tergolong abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam program CNN Connected pada Jumat 16 September, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan, dengan kekuasaan yang sangat besar, Ferdi Sambo dinilai dapat menggerakkan puluhan polisi di luar lingkungan propam. Sambo juga dinilai merasa jemawa dengan kekuasaannya dan yakin kejahatannya tidak akan terbongkar. Pertama, sekali lagi adalah abuse of power. Bagaimana bersangkutan kemudian memanfaatkan unit kerja yang ada di tubuh Polri untuk kemudian melakukan obstruction of justice misalnya. Kemudian abuse of power juga terlihat bagaimana kemudian yang bersangkutan memaksa anak buahnya sendiri, memaksa ajudannya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap mendiang Brigadir Y. Untuk police defense lainnya adalah bagaimana yang bersangkutan, yaitu tersangka FS, paling tidak berdasarkan versi cerita dari Baradae, ternyata juga melakukan kekerasan langsung, yaitu menembak ke arah mendiang Brigadir Y. Brigadir Yosua tewas ditembak di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Polisi juga telah menetapkan 7 tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.